Kalau kalian sudah nonton film Orphan, yang menceritakan kisah seorang wanita 33 tahun yang menyamar sebagai seorang anak 9 tahun untuk diadopsi ke dalam sebuah keluarga dan kemudian menjadi mimpi buruk bagi keluarga yang mengadopsinya. Ternyata film ini sendiri terinspirasi dari kisah nyata. Barbara Skarova adalah bagian dari grup sebuah organisasi keagamaan yang bernama The Grail Movement yang didirikan oleh ayahnya Barbara sendiri. Kemudian ada dua kakak beradik yang bernama Katerina dan Clara Morova. Mereka ini merupakan bagian dari organisasi tersebut juga. Dikatakan bahwa Katerina lah yang membawa Clara masuk ke sekte ini setelah perceraian Clara. Saat itu, Clara juga memiliki dua orang putra yang bernama Ondrej dan Jakub. Kemudian dari sekte ini, Katerina juga memperkenalkan Clara kepada seorang anak yatim piatu berumur 13 tahun yang bernama Anika. Dikatakan bahwa Anika ini sakit-sakitan. Bahkan rambutnya itu juga terlihat botak. Tidak disangka-sangka bahwa pertemuan itu membawa Clara dan Anika ini menjadi dekat. Dan akhirnya Clara ingin mengadopsi Anika menjadi anaknya. Setelah diadopsi ini, muncullah seorang dokter misterius yang mengajari Clara gimana caranya untuk mentreatment Anika ini yang dikatakan sakit-sakitan. Dan instruksi itu juga termasuk cara mendisiplinkan kedua putra Clara sendiri, yaitu Ondrej dan Jakub, secara keras. Kedua anak Clara ini dikurung di kandang, dipukuli, tidak diberi makan, dan dimanipulasi untuk melakukan ajaran-ajaran sesat dari sekte itu. Bahkan menurut pengakuan Clara, Barbara ini juga berpartisipasi dalam penyiksaan kedua anaknya itu. Dan part yang paling gila adalah di mana Anika memaksa kedua anak ini untuk memakan potongan daging dari tubuh mereka sendiri. Tidak puas dari itu, Anika juga menyuruh Clara untuk memasang CCTV di ruangan tempat di mana mereka khusus mengurung kedua anak ini. Dan layar monitor CCTV-nya itu dipasang di ruang makan mereka, supaya Anika bisa makan sambil menonton kedua anak Clara ini disiksa oleh ibunya sendiri. Dan untungnya entah bagaimana suatu hari tetangga samping rumah mereka baru saja memiliki bayi. Jadi mereka ini memasang CCTV khusus bayi. Mungkin saja CCTV-nya ini memiliki merek yang sama dengan yang dipasang oleh Clara. Dan ternyata ada error di dalam pemasangannya itu, sehingga tetangganya ini bisa melihat dengan jelas rekaman CCTV milik keluarga Clara. Di sana tetangganya ini melihat Clara mengurung anaknya sendiri, menyiksa anaknya seperti hewan. Akhirnya si tetangga ini melapor kepada polisi. Saat polisi datang, si Anika yang ketakutan akan tertangkap ini berpura-pura lari ke ruangan bawah di mana Clara menyekap kedua putranya. Dia juga berpura-pura seperti ikutan disekap. Saat itu Clara dan Katrina mencoba untuk mengusir polisi supaya polisi itu tidak masuk ke rumah mereka, tapi akhirnya polisi berhasil mendobrak masuk ke rumah itu dan menangkap Clara serta Katrina. Mereka ini awalnya juga mengira bahwa Anika ini adalah bagian dari anak-anak yang disiksa oleh Clara. Jadi Anika dan kedua putranya Clara ini diamankan oleh polisi ke rumah perlindungan anak. Tapi baru saja sehari Anika di sana, dia melarikan diri dari tempat penampungan itu. Setelah menghilangnya Anika, polisi ini melacak DNA yang ditinggalkan oleh Anika dari rumah Clara. Dan investigasi ini membawa polisi ke rumah Martin Gardner. Ternyata Martin Gardner ini memiliki seorang istri dan seorang putra yang berusia 13 tahun juga. Putra ini bernama Adam. Ternyata di sana Anika berpura-pura menjadi putranya Martin. Dia mengganti namanya menjadi Adam. Dan dia juga bersekolah di Oslo. Setelah beberapa bulan di sana, si Adam ini bercerita kepada pihak sekolah bahwa dia sudah disiksa oleh Martin dan dia sampai melarikan diri. Dari kasus inilah polisi berhasil melacak keberadaan Adam dan membuktikan Adam ini adalah Anika dan Anika ini adalah Barbara. Setelah penangkapan Barbara, dijalankanlah persidangan di mana Clara divonis selama 9 tahun penjara, Katrina 10 tahun, dan Barbara hanya 5 tahun. Dengan alasan bahwa Barbara ini hanya memanipulasi tapi tidak ikut-ikutan menyiksa. Yang bikin emosi lagi adalah Barbara hanya menjalankan masa tahanannya selama 4 tahun. Dengan alasan dia memiliki gangguan jiwa, alias tidak bisa berpikir dengan normal. Bagaimana menurut kalian kasus ini? Subscribe for more.